Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi dua jadwal ya. Tadi sore saya baru dapat beritahuan. Memang minggu depan kita sudah ujian akhir ya. Ujian akhir semester. Sedangkan kita juga pertemuannya terkendala beberapa hari libur. Baik mau menjelang lebaran dan setelah lebaran. Jadi masih ada beberapa materi yang harus kita selesaikan di minggu ini. Dan saya dapat jadwal malam ini. Oke. Jadi nanti ada beberapa materi yang akan kita bahas berkaitan dengan toksikologi. Yang pertama kita bahas mengenai tentang analisis cyanida dan karbon monoksida. Kemudian nanti juga berkaitan dengan logam berat ya seperti merkuri, arsen dan juga berkaitan dengan timbal. Kemudian berkaitan dengan drug monitoring, yaitu berkaitan dengan jaminan mutu di dalam kita melakukan analisa toksikologi. Untuk itu kita masuk di pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tentang analisis cyanida dan karbon monoksida. Jadi dua zat ini ya, ini sangat toksik sekali. Jadi kalau kita tahu cyanida, ya, HCN, CN ini juga sangat toksik dan banyak digunakan juga pada saat untuk bunuh diri dan sebagainya bisa digunakan. Kemudian karbon monoksida, banyak sekali keracunan-keracunan yang ditimbulkan oleh karbon monoksida dan berakibat pada kematian. Jadi biasanya hal-hal yang tidak disengaja seperti katakanlah kebocoran AC ya pada saat kita berkendara atau kita memberhentikan mobil kita tapi dalam keadaan hidup AC-nya kemudian sering didapatkan orang meninggal dan itu disebabkan karena kebocoran atau kebocoran dari karbon monoksida dari proses mobil yang masih hidup. Kemudian juga pernah terjadi ya, jadi keracunan monoksida ini dari genset. Jadi bisa terjadi karena apa? Karena mungkin listrik mati, kemudian kita menghidupkan genset, tapi gensetnya ada di dalam ruangan. Sehingga karbon monoksida yang dari proses pembakaran ini kemudian keluar, kemudian ada di dalam ruangan dan kita terpapar dan akhirnya menimbulkan kematian. Kalau cyanida mungkin secara alami pun juga ada ya di dalam bahan makan kita seperti singkong dan lain sebagainya itu ada cyanida secara alami juga ada. Dan di dalam hasil-hasil industri pun juga ada di cyanida ini. Untuk itu marilah kita bahas mengenai yang pertama adalah cyanida. Jadi kalau kita lihat dari klasifikasinya, jadi cyanida ini bisa cyanida bebas, cyanida sederhana, cyanida kompleks. Ya. Nanti yang kompleks pun bisa kita klasifikasikan lagi menjadi yang kompleks lemah, kompleks sedang, dan kompleks kuat. Apa yang dimaksud dengan cyanida bebas di sini adalah cyanida bebas ini adalah penentu dari ketoksikan atau apa ya, kemampuan untuk menimbulkan suatu keracunan di situ. Jadi tingkat racunnya itu ditentukan oleh kandungan daripada cyanida bebas. Di mana cyanida yang dapat ini dalam bentuk molekul HCN, hidrogen cyanida atau sebagai ion CN. Di mana bentuk daripada HCN maupun ion CN ini tergantung dari pH ya, atau derajat keasaman di mana cyanida ini berada dalam bentuk suatu larutan ataupun apa di situ. Kalau di pH-nya itu kurang dari 7, maka cyanida ini lebih cenderung berbentuk HCN. Sedangkan apabila pH-nya itu di atas 10,5, di mana derajat keasamannya lebih dari 10,5, dapat berbentuk CN atau cyanida. Jadi bentuk HCN maupun ion CN ini bergantung dari derajat keasamannya. Kemudian apa yang dimaksud dengan cyanida sederhana? Ini biasanya yang didefinisikan sebagai garam-garam anorganik sebagai hasil dari persenyawaan cyanida. Jadi cyanida ini nanti kalau dia anorganik itu bisa berikatan dengan natrium,
menjadi natrium cyanida, dengan kalium menjadi kalium cyanida, atau kalsium menjadi kalsium cyanida, atau dengan magnesium menjadi magnesium cyanida. Di mana cyanida sederhana ini dapat didefinisikan sebagai garam dari HCN yang terlarut, ya, menghasilkan kation alkalis bebas. Artinya kation berarti kan ikatannya positif, ya, dalam bentuk alkali, cenderungnya asam, dan anion cyanida. Kalau anion kan ikatannya muatannya negatif. Kemudian yang ketiga di sini ada kompleks cyanida, di mana kompleks ini berkaitan dengan ikatan antara cyanida dengan logam-logam seperti logam kadmium, logam tembaga, nikel, perak, dan seng. Di mana pada saat cyanida ini berikatan membentuk kompleks dengan logam-logam, maka di situ akan terjadi beberapa sifat ikatannya. Ada yang lemah, di mana ikatan yang lemah ini apabila cyanida itu berikatan dengan seng maupun dengan kadmium. Kenapa dikatakan lemah? Karena dia mudah terurai menjadi cyanida bebas. Kalau yang kompleksnya sedang, ini agak lebih sulit terurai dibandingkan dengan kompleks lemah. Dan biasanya, ya, ini nanti cyanida berikatan dengan tembaga, nikel, dan perak. Sedangkan yang ikatannya kompleksnya kuat, ikatannya kuat itu, ini cyanida berikatan dengan emas, dengan besi, dengan kobalt. Dan untuk ikatan yang kompleks kuat ini cenderung bahwa cyanida ini sukar terurai menjadi cyanida bebas. Ini berkaitan dengan klasifikasi cyanida yang kita temukan di dalam lingkungan kita. Bagaimana toksisitasnya? Jadi bagaimana tingkat racunnya, tingkat toksisitas, tingkat untuk menimbulkan keracunan. Itu tergolong dari senyawa turunan dari tiosianat, SNCl, SNCN, ya, kemudian juga sianat, CNO, dan amonia. Ya, karena di situ ada unsur N-nya di situ. Biasanya dihasilkan dari cyanida, degradasi alami, dan juga pengolahan limbah. Artinya, cyanida turunan ini bisa kita temukan di dalam pengolahan limbah yang mengandung cyanida. Jadi seperti di emas itu biasanya kan juga menggunakan ikatan dari sana, kemudian juga di pelapisan logam itu biasanya juga menggunakan cyanida. Kemudian untuk tingkat toksisitasnya ini ditentukan oleh jenisnya. Jenis itu artinya apakah dia dalam bentuk CN, atau dia bentuk dalam HCN, atau dia bentuk dalam NaCN, atau dalam bentuk yang lainnya. Jadi bentuk-bentuk dari sini cyanida ini menentukan tingkat ketoksisitasannya, tingkat racunnya, situ jenisnya, ya. Kemudian juga konsentrasinya, tentunya kalau semakin konsentrasinya semakin besar, maka tingkat untuk menimbulkan keracunan itu akan semakin besar. Dan juga pengaruhnya terhadap organismenya. Artinya di situ bahwa tiap organisme pasti punya kemampuan sendiri-sendiri terhadap cyanida ini. Jadi mungkin pada organisme tertentu dan konsentrasi yang sama bisa terjadi keracunan, tapi pada organisme yang lain belum menimbulkan keracunan. Jadi jenis organisme pun juga mempengaruhi tingkat keracunan daripada cyanida ini. Di mana tingkat keracunan dari cyanida umumnya berhubungan dengan pembentukan kompleks kandungan dan perebutan di dalam kofaktor enzimnya. Cyanida dalam bentuk HCN, ya, menyebabkan kematian yang sangat cepat. Karena ini biasanya kalau HCN itu dia dalam bentuk uap, ya. Dan uap itu nanti kalau sudah tergrup, ini akan cepat sekali terdistribusi di dalam tubuh manusia, sehingga cepat dia menimbulkan kematian dibandingkan nanti yang masuk melewati oral. Nah, tubuh, mulut biasanya dia akan melewati dengan saluran cerna dulu. Tetapi kalau yang melalui sistem pernapasan ini menentukan sekali kecepatan, ya, tingkat toksisitas. Di mana konsentrasi HCN yang fatal bagi manusia jika terhirup dalam 10 menit adalah konsentrasi 540 ppm
per miligram per liter, 4 per million. Di mana ini nanti bisa menimbulkan tentunya kalau cyanida itu lebih banyak di sistem pernapasan, ya, jantung, pencernaan, dan sistem peredaran darah. Tapi biasanya yang menyebabkan fatal ini ada di sistem pernapasannya. Sistem saraf juga menjadi sasaran utama daripada cyanida, di mana paparan HCN secara lama dalam konsentrasi yang tinggi dapat menstimulasi sistem saraf pusat yang kemudian diikuti dengan depresi, kejang-kejang, lumpuh, dan kematian. HCN dapat terserap secara cepat ke dalam tubuh dan terbawa hingga ke dalam plasma. Ini nanti akan mempengaruhi sistem pernapasan, jantung, dan lain sebagainya. Kalau toksisitas dari garam cyanida atau larutan cyanida memiliki toksisitas yang rendah dibandingkan HCN. Karena masuknya biasanya melalui mulut. Jadi tadi kalau salah satu dari sifat racun atau tingkat racun itu bisa dilihat dari masuknya dari mana ke dalam tubuh kita. Apakah melalui inhalasi itu melalui pernapasan, apakah melalui oral, melalui mulut, atau melalui absorpsi. Kalau absorpsi itu melalui kulit. Tentunya yang paling cepat itu adalah yang menimbulkan dampak itu yang melewati pernapasan. Ya. Jadi di sini bahwa yang dalam bentuk larutan, dalam bentuk cyanida, garam cyanida, ini biasanya lebih rendah dibandingkan dengan HCN karena masuknya melalui mulut. Tapi dengan walaupun demikian, ya, ketoksikasinya atau tingkat racunnya dapat dianggap sebanding dengan HCN karena mudah menghasilkan HCN. Artinya di sini untuk garam-garam cyanida, larutan cyanida ini nanti dia itu bisa juga berubah dari katakanlah ikatannya dengan natrium cyanida, dia berubah menjadi HCN sehingga tingkat toksisitasnya nanti akan meningkat. Kompleks cyanida tadi kita bahas ada yang kompleks, ya, yang sedang, rendah, kemudian juga kuat. Yang tergantung dari logam yang berikatan itu biasanya kurang toksis bila dibandingkan dengan cyanida bebas. Cyanida sederhana secara cepat dapat membebaskan cyanida bebas dan menjadi sangat toksis. Kompleks cyanida yang stabil, ya, ini bersifat toksis selama tidak terurai. Jadi dia tidak bersifat racun apabila dia tidak terurai menjadi cyanida bebas. Katakanlah ikatan antara kadmium dengan cyanida, kalau dia tidak berubah menjadi cyanida bebas, dia akan tidak bersifat racun. Tingkat ketoksikan tentunya tingkat keracunannya lah, tingkat menimbulkan racun atau daya menimbulkan keracunan, ya, kompleks cyanida ini bervariasi bergantung dari kemampuan untuk membebaskan cyanida bebasnya. Artinya sekali lagi bahwa untuk kompleks cyanida ini tidak bersifat racun. Dia mulai menimbulkan keracunan apabila dia bisa membebaskan, ya, cyanida bebasnya. CN-nya dia keluar, HCN-nya dia keluar, itu bisa baru menimbulkan racun. Kompleks cyanida yang kuat seperti kompleks cyanida dengan besi dapat dikatakan tidak toksis, tetapi kehadiran radiasi ultraviolet dapat terurai, ya, menghasilkan cyanida bebas yang toksik. Ini ikatan tadi, ikatan yang kompleks antara besi dengan cyanida ini sebenarnya tidak beracun, tetapi kalau ada sinar ultraviolet, ya, ada radiasi dari sinar ultraviolet, maka ikatan tadi bisa terurai dan menghasilkan cyanida bebas yang toksik. Sampai di sini ada pertanyaan berkaitan dengan toksisitasnya, kemudian juga berkaitan dengan klasifikasinya. Ada pertanyaan? Mungkin belum ada, Pak. Belum ada, ya? Oke. Tolong diperhatikan, ya. Mungkin juga sudah mulai capek juga mungkin, ya. Karena mungkin banyak juga yang mata kuliah yang harus segera diselesaikan sebelum ujian akhir semester, ya. Karena libur kita relatif sangat panjang. Oke, sumber-sumber cyanida jadi bisa dari alam, ya. Di alam pun juga banyak cyanida yang kita dapatkan.
Di biji buah apel itu juga ada yang namanya cyanogenic glycosidates. Artinya nanti jadi kalau kita pun kalau hati-hati, jadi kalau nanti kita makan apel jangan bijinya jangan ikut dimakan ya, walaupun kata-kata bijinya kelihatannya kecil gitu ya. Kemudian di singkong juga di kentang juga ada di situ. Jadi secara alami juga ada, kemudian juga secara industri. Industri dari mana? Dari asap rokok. Kita yang biasa merokok ya mungkin bisa dikurangi karena rokok itu juga efeknya sangat banyak ya. Di mana di rokok itu ada berapa ribu elemen yang sangat berbahaya ya kalau kita baca-baca. Jadi merokok itu kelihatannya sangat membahayakan. Jadi, berhenti merokok atau berhenti kita untuk menghisap rokok ini biar kita terhindar dari beberapa penyakit yang ada. Kemudian bisa juga dari asap kendaraan bermotor. Kemudian juga bisa dari cyanida digunakan untuk industri, terutama di pembuatan garam natrium, ya, kalium maupun juga kalium cyanida. Jadi baik secara alami maupun secara dari industri itu ada di situ. Bagaimana mekanismenya masuknya cyanida dalam tubuh? Itu bisa melalui dihirup. Dihirup ini bisa berbagai macam ya, dari kalau kita menghirup asap selama kebakaran untuk industri atau rumah itu sebenarnya ada beberapa sumber keracunan cyanida juga di situ. Jadi banyak senyawa yang mengandung nitrogen dan juga karbon. Jadi di situ ada senyawa N, kemudian ada senyawa C, kemudian dia terbakar itu bisa menghasilkan apakah nitrogen cyanida di dalam reaksinya ketika dibakar. Jadi pembakaran yang dimana ada unsur C dan juga ada unsur N itu bisa menghasilkan nitrogen cyanida dan ini sangat berbahaya ya yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian bisa juga ya, di mana untuk keracunan yang disengaja, keracunan yang disengaja itu biasanya bunuh diri di sini. Jadi biasanya bunuh diri banyak juga orang yang menggunakan cyanida. Jadi kalau kita di Jawa, orang Jawa itu mengatakan beli potas gitu ya. Sebenarnya potasium cyanida aja, dia kan KCN yang terjual di situ. KCN itu biasanya kan juga bisa digunakan untuk beberapa hal, tapi biasanya juga disalahgunakan untuk untuk bunuh diri. Oke. Kemudian dari paparan industri, ya. Kemudian juga bisa dari paparan iatrogenik. Kalau dari industri ini ya tadi juga dari pengolahan limbah dan proses-proses yang ada itu banyak yang menggunakan cyanida. Untuk pertanian itu juga banyak ya. Dulu fotografi, pencelupan itu banyak menggunakan cyanida. Tapi mungkin yang majunya teknologi ini banyak sekali dikurangi. Kemudian juga mengonsumsi makanan ya, jadi dan sayuran itu juga banyak mengandung cyanida tadi, di mana ada juga beberapa obat-obatan seperti vitamin B17 ini itu mengandung sedikit cyanida juga ya sebagai anti kanker sebenarnya. Ini berkaitan dengan mekanisme masuknya dan sumber-sumbernya. Kemudian kalau sifat racunnya ya setelah terpajang cyanida, gejala yang muncul itu apa? Iritasi pada lidah dan membran mukus. Ini kalau dia masuk melalui oral. Cyanida dapat mudah menembus ke dinding sel, baik jika masuk ke dalam inhalasi. Inhalasi itu pernapasan ya. Kemudian atau termakan melewati oral atau menelan garam cyanida atau senyawa cyanogenik lainnya. Di mana keracunan HCN ya maka dapat kadar yang cyanida tertinggi adalah paru-paru. Karena apa? Karena cyanida HCN ini kan sifatnya dia gas ya. Sehingga kalau berhidup yang terkena ya paru-paru dulu. Kemudian dikoteli hati, kemudian otak. Cyanida masuk melalui sistem pencernaan, maka kadar tertingginya adalah hati. Nah, jadi kalau dia masuk melalui inhalasi, melewati pernafasan, maka konsentrasi yang tertinggi itu yang pertama adalah di paru-paru. Tetapi kalau dia masuk melalui sistem pencernaan, melalui mulut, melalui oral, ini yang kadar tertingginya ada di hati. Dalam jumlah kecil, penggunaan cyanida dalam tubuh bisa menyebabkan sakit kepala, pusing, dan sebagainya.
Saat masuk ke dalam tubuh, racun cyanida akan menghambat kerja enzim sitokrom oksidase yang terletak di mitokondria. Nah, inilah sebenarnya kalau kamu pelajari kenapa dia bisa menimbulkan kematian secara cepat. Di mana enzim ini adalah fungsinya mengikat oksigen guna memenuhi dari pernafasan sel. Jika enzim tersebut tidak bekerja dengan baik karena terhambat oleh racun cyanida, maka sel-sel akan mengalami kematian. Ya, jadi di sini kenapa cyanida itu begitu cepat pada saat kita masuk ke dalam tubuh dalam konsentrasi yang cukup, itu bisa segera membunuh organisme atau manusia. Itu karena apa? Karena memang di sini ada suatu enzim yang kerjanya itu dihambat. Sedangkan enzim tadi fungsinya adalah untuk mengikat oksigen. Kalau oksigennya tidak terpenuhi, maka sel-selnya mati. Kalau sel-selnya mati, ya orangnya akan mati juga kan. Jadi kenapa ini cyanida ini sangat toksik. Ya. Kemudian bagaimana degradasi atau penguraian dari cyanida? Ya? Di alam cyanida ini bisa dengan pembentukan kompleks. Di mana dengan pembentukan kompleks tadi ya itu akan mengurangi daripada daya toksiksitas atau daya racun daripada cyanida. Di mana dia dengan pembentukan kompleks itu dia akan stabil. Asal dia pada saat sudah kompleks, kemudian asal dia tidak mengeluarkan cyanida bebas, maka dia tidak bersifat racun. Kemudian untuk mendegradasi ini bisa juga dengan apa? Dengan pengendapan daripada cyanida. Jadi cyanida yang ada itu dibuat kompleks. Tadi kan yang pertama kalau kompleks dia sudah tidak bersifat toksis. Sehingga untuk mengurangi daripada sifat racun daripada cyanida jadi komplekkan. Komplekkannya dengan apa? Bisa dengan besi, dengan tembaga, nikel, mangan, dan sebagainya. Kemudian diabsorpsi. Diabsorpsi ini adalah nanti ada terjadi pertukaran ion. Ya, pertukaran anion di situ. Jadi terjadi pertukaran anion, hanya anion itu kan bermuatan negatif, ya, diganti dengan yang muatan positif, kationnya. Kemudian untuk menguraikan bisa dilakukan dengan oksidasi menjadi cyanat atau CNO. Jadi di mana HCN dapat dioksidasi, ya, diubah menjadi CNO atau cyanat yang kurang toksis, ya, tidak begitu beracun dibandingkan dalam bentuk HCN-nya. Kemudian volatilisasi, volatil itu artinya zat yang mudah menguap, ya. Di mana cyanida dalam lautan bebas sebagai HCN adalah gas yang tidak berwarna. Gas ini bisa dihidrolisis karena hidrolisis daripada cyanida. Jadi ada beberapa cara untuk menguraikan atau mendegradasi atau mengurangi sifat daripada sifat racun daripada cyanida. Dikomplekkan, kemudian diendapkan, diabsorpsi, dioksidasi, kemudian diuapkan. Kemudian juga pembentukan daripada cyanat, tiocyanat. Kemudian juga bisa dilakukan dengan hidrolisis. Hidrolisis itu juga nanti akan mengurangi sifat racun daripada cyanida. Ada beberapa ya bakteri itu yang bisa juga mendegradasi atau mengurangi atau menghilangkan sifat racun. Jadi cyanida dalam konsentrasi yang kecil dapat didegradasi atau dihancurkan, ya, degradasi itu dihancurkan oleh mikroorganisme menjadi nitrogen, jadi diubah menjadi nitrogen. Itu kemudian situ salah satu bakterinya adalah Pseudomonas fluorescens. Ini dapat menghidrolisis cyanida menghasilkan asam format dan amonium. Jadi ada beberapa bakteri dalam konsentrasi yang kecil ini cyanida bisa didegradasi. Bagaimana cara analisa daripada cyanida? Jadi analisa cyanida itu berbagai macam. Ada yang menganalisa cyanida bebas, ada yang ameleglocyanida, cyanida yang mudah bereaksi dengan klorida.
Tapi dari sekian banyak ini sebenarnya ya kita bicaranya seringkali kita bicara di analisa daripada sianida yang bebas di situ. Dan sebagai pengetahuan saja. Ini beberapa yang sering kita lakukan untuk sianida total itu kita bisa melakukan dengan distilasi. Kenapa kita bisa melakukan dengan distilasi? Karena tadi sifat daripada sianida apabila dia dalam kondisi pH yang rendah, ya, derajat keasamannya rendah, di bawah katakanlah 7 dia akan menjadi HCl. Apalagi kita turunkan lagi menjadi pH-nya dari pH-nya kurang dari 2. Sehingga nanti setelah pH-nya kurang dari 2, kemudian kita panaskan, kita distilasi, ya, maka akan melepas ya. HCl yang ada itu dia akan melepas, menguap, kemudian dalam kondisi didistilasi itu biasanya kan ada proses pendinginan sehingga dia akan menyugin, kemudian dia akan membentuk cair. Nah, cairannya ini nanti ditampung di dalam NaOH. Kenapa di dalam tampung NaOH? Karena pada saat nanti dia suasananya basah, dia tidak akan menguap lagi. Dia menjadi suasana basah, dia akan tertahan di situ. Tapi kalau suasananya asam, dia cenderung nanti bisa menguap. Kemudian nanti sianida yang sudah ditampung ini nanti kita bisa lakukannya dengan titrimetri juga bisa, kolorimetri juga bisa, elektron ion selektif juga bisa. Ini yang biasa kita lakukan. Kalau yang titrimetri ini konsentrasinya harus tinggi ya. Kalau kolorimetri, kemudian elektrode ion selektif, ini konsentrasi yang rendah, ini masih bisa kita lakukan. Kalau yang B dan C ini masih jarang kita lakukan di dalam analisa. Jadi biasanya kita tentukan di situ sianida totalnya berapa. Ya, ini yang bisa kita lakukan. Kalau yang lainnya nanti bisa untuk sebagai bacaan ya. Bagaimana kita melakukan uji kualitatifnya? Jadi uji kualitatif ini adalah uji untuk mengetahui ada dan tidaknya, di mana dapat diaplikasikan pada katakanlah isu lambung. Jadi kalau kita katakanlah ingin mengetahui misalnya terjadi suatu keracunan, kemudian kita dikirimnya apa isi lambungnya, maka kita bisa melakukan dengan analisa ini. Di mana reaksi yang kita butuhkan, reagen yang kita butuhkan ada NaOH, ya 10%. Kemudian juga ada larutan ferrosulfat, kemudian ada larutan HCl. Bagaimana cara kerjanya? Itu 1 ml bahan uji, kemudian dengan 2 ml ditambah dengan apa? 2 ml larutan NaOH. Kemudian ditambah dengan 2 ml larutan ferrosulfat. Kemudian tambahkan larutan HCl secukupnya untuk melarutkan kembali endapan ferrosianida. Jadi pada saat ditambahkan ferrosulfat dalam suasana basah, dia akan menjadi endapan ferrosianida. Tetapi kemudian ditambahkan dengan HCl, maka endapan ferrosianida itu akan larut. Interpretasi hasilnya bagaimana? Ini kalau terjadi warna biru fuchsia, ini dikatakan positif. Jadi warna biru. Ini yang kualitatif. Yang kualitatif yang kedua, kita bisa diaplikasikan pada zat padat, juga bisa cair juga ya. Ini kita bisa menggunakan dengan pikrat. Ya. Jadi itu ada larutan asam pikrat, 5% dalam alkohol, kemudian yang dibutuhkan ada natrium karbonat, kemudian untuk membuat suasana asam, ini menggunakan asam natrat. Kalau emulsinya bisa dipakai, bisa tidak ya. Jadi prosedurnya untuk mengetahui ada dan tidaknya sianida, jadi pertama kita harus membuat kertas saring, kertas pikrat dulu. Caranya gampang, yaitu kertas saring dengan ukuran kurang lebih 1,5 kali 8 cm, kemudian dibasahi dengan larutan asam pikrat. Asam pikratnya tadi alkohol ya, 5% dalam alkohol. Kemudian setelah kering ya nanti sebelum digunakan kertas pikrat ini yang sudah kita siapkan tadi ini dibasahi dengan larutan natrium karbonat, kemudian dikeringkan lagi. Kemudian setelah itu dipasang ya kertas saring tersebut di atas pada tutup karet yang diiris
dan sebagai penjepit daripada kertas saring tersebut. Kemudian bahan uji masukkan ke dalam labu Erlenmeyer, tambahkan dengan 10 ml larutan asam tartar 10%. Kemudian langsung ditutup ya, pada Erlenmeyer tersebut yang telah diisi bahan tadi, ada kertas filternya tadi. Kemudian setelah itu diamati. Di mana apabila terjadi terbentuk warna coklat pada kertas saring, maka di situ mengandung sianida. Karena kalau dia negatif itu warnanya kuning, ya. Kertas filter itu berwarna kuning. Tetapi kalau nanti di situ ada sianida, maka kertas filter yang tadinya berwarna kuning ini akan berubah menjadi coklat. Ini salah satunya bagaimana caranya kita melakukan analisa secara kualitatif untuk mengetahui kandungan ada tidaknya sianida di dalam suatu sampel. Oke, sampai di sini untuk analisa sianida. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita akan masuk di karbon monoksida. Karbon monoksida ini juga tadi saya sampaikan dia juga sangat toksis sekali apabila kita terpapar dalam waktu yang relatif cukup lama, kemudian juga konsentrasinya tinggi. Ini juga akan mudah untuk mengakibatkan kematian. Di mana ini biasanya karbon monoksida gas yang tidak berwarna, tidak berbau. Tapi biasanya kalau dia berkaitan dengan hasil dari dari proses katakanlah pembakaran, baunya itu bukan dari sianidanya, tapi dari proses pembakarannya. Kalau sianida secara murni, karbon monoksida secara murni itu dia tidak berbau. Ya. Sehingga kalau sudah tidak berwarna, tidak berbau, itu kan sangat berisiko sekali ya. Jadi kita tidak bisa mendeteksi secara fisik. Sehingga tahu-tahu kita sudah menghirup dan jumlahnya relatif cukup banyak, kemudian bisa mengandalkan kematian. Ya, di mana ini biasanya dihasilkan dari proses pembakaran yang tidak sempurna. Di mana dari material yang berbahan dasar karbon. Karbon itu macam-macam ya, kita bisa BBM kan juga karbon ya. Ya, karbon kayu, batu bara ya, bahan bakar minyak, kemudian zat organik yang lainnya. Jadi proses-proses pembakaran yang tidak sempurna akan menghasilkan karbon monoksida. Kalau paparannya umum itu ya di lingkungan kita yang tidak begitu tercemar biasanya adalah 10 ppm atau 0,01%, tetapi kalau di daerah perkotaan biasanya lebih tinggi karena di situ memang banyak proses pembakaran, baik dari itu dari proses transportasi, bisa juga dari industri. Jumlah CO yang terserap bergantung daripada ventilasi, kemudian durasi paparan, konsentrasi CO dan konsentrasi oksigen di lingkungannya. Jadi kalau perbandingannya antara oksigen dengan CO ini besar oksigennya ya kita lebih agak aman ya. Tapi kalau konsentrasi CO-nya lebih tinggi ya kita berisiko sekali karena keracunan akan semakin tinggi gitu. Kalau kita masak dengan kompor gas, konsentrasi CO dalam ruangan itu bisa sampai 100 ppm, jadi tinggi juga ya. Gitu. Kemudian kalau kita merokok ya kira-kira 400 sampai dengan 500 ppm. Ini kalau kita merokok ini. Knalpot ini bisa sampai 100.000 ppm. Berapa konsentrasi yang diperkenankan di dalam lingkungan kerja kita? Ini kita boleh terpapar selama 8 jam ini adalah rata-ratanya ini adalah 50 ppm. Jadi konsentrasi 50 ppm selama 8 jam kita kerja ini masih diperkenankan. Jadi baku mutunya adalah 50 ppm dalam lingkungan kerja. Kalau itu di Amerika ya. Lanjut, uji laboratoriumnya. Ya. Penetapan kadar COHB, jadi biasanya untuk mengetahui keracunan adanya CO itu biasanya kita harus mengukur COHB. Karena di sini CO ini berikatan erat dengan hemoglobin. Jadi ikatannya jauh lebih kuat antara oksigen HB dengan COHB ini lebih tinggi di situ.
Artinya apa? Kalau dia kemampuan ikatan CO-nya lebih tinggi untuk mengikat atau berikatan dengan HP, maka nanti akhirnya pada saat HP ini sudah berikatan dengan CO, maka dia tidak akan bisa mengikat oksigen. Sehingga kita akan kekurangan oksigen dan akhirnya kita bisa meninggal. Jadi pengaruhnya di sana. Di mana kita bisa melakukan uji kualitatif, di mana kita harus memerlukan darah, ya, whole blood dengan antikoagulan yang kita gunakan ada heparin bisa, kita bisa menggunakan EDTA, bisa natrium fluorida atau bisa natrium oksalat. Jadi kalau kita ingin melakukan di dalam pengambilan sampel untuk uji COHB, ini kita harus menggunakan whole blood, artinya darah lengkap. Tetapi darah lengkap ini harus kita beri antikoagulan salah satu ya di antara ini adalah kita bisa menggunakan heparin atau bisa menggunakan EDTA atau NAF atau menggunakan oksalat. Kemudian kita juga perlu reagen apa? Amonium hidroksida berair. Artinya ini adalah larutan amonium hidroksida 0,01 mol. Caranya adalah tambahkan 0,1 ml darah ke 2 ml amonium hidroksida. Kemudian dicampur dengan vortex selama 5 menit. Bagaimana pengamatannya? Ya, warna merah muda jika dibandingkan dengan warna yang diperoleh dari spesimen darah normal menunjukkan adanya karboksi hemoglobin. Artinya ini hanya membandingkan warnanya. Jadi warna yang normal dibandingkan dengan warna yang tidak normal. Yang tidak normal itu apa? Di situ karena di situ diperkirakan ada CO-nya. Jadi apabila darah dicampur dengan amonium hidroksida, kemudian dia akan warnanya itu pudar ya, lebih merahnya itu lebih muda dibandingkan dengan darah normal, maka di situ dikatakan bahwa seseorang tersebut dikatakan tercemar atau keracunan daripada CO. Tetapi yang perlu diperhatikan dengan metode ini adalah ternyata sianida juga memberikan warna yang serupa. Namun keracunan sianida akut umumnya jauh ya jarang terjadi daripada keracunan karbon monoksida. Ya, kalau akut itu biasanya jarang sih. Kalau yang di CO itu kan kita sering menghirup CO ya, sianida itu agak jarang. Di mana kepekaan yang bisa diperoleh dengan metode ini adalah 20% kadar habis CO-nya. Kalau kuantitatif ini agak sedikit sulit ya. Cuma ini sebenarnya hanya membandingkan, juga perbandingan di situ. Ini di dalam pemeriksaan kuantitatif untuk karbon monoksida berlaku untuk sampel dengan antikoagulan yang sama ya. Tadi kita bisa menggunakan heparin, kita bisa menggunakan EDTA, natrium fluorida atau natrium oksalat. Reagennya pun relatif sama, cuma di sini ada beberapa tambahan dari apa metode yang kualitatif tadi. Ini sebenarnya adalah metode kuantitatifnya adalah pengembangan dari metode kualitatif tadi. Yang pertama reagensianya adalah amonium hidroksida, kemudian ada sodium dithionit, ya. Kemudian juga ada pasokan karbon monoksida murni, artinya ini adalah tabung ya, karbon dioksida yang tersimpan di dalam tabung dan itu adalah karbon dioksida murni. Kemudian ada pasokan oksigen atau udara bertegang. Di sini bisa juga menggunakan itu tabung oksigen, ya. Karena situ sudah diketahui kemurniannya. Baik tadi yang karbon monoksida juga harus murni, kemudian oksigennya juga harus murni. Bagaimana prosedurnya? Itu adalah tambahkan 0,2 ml darah pada 25 ml amonium hidroksida dan diaduk. Jadi pertama-tama kita ambil 0,2 ml darah, jadi ya whole blood tadi yang sudah diawetkan dengan salah satu antikoagulan, kemudian ditambah dengan 25 ml atau sampai dengan 25 ml amonium hidroksida, kemudian diaduk. Kemudian dari larutan yang pertama ini, campuran dari darah dan
amonium hidroksida tadi yang sudah dicampur, itu diambil 3 porsi yang kira-kira sama. Jadi dibagi menjadi 3. Kemudian dikasih kode X, Z, dan Z. Simpan bagian X ke dalam stropper, itu sementara prosedur berikut dilakukan. Artinya dia bisa disimpan ke dalam tabung reaksi lah, paling gampang seperti itu ya. Jadi 25 ml campuran tadi dibagi menjadi 3, yang X langsung disimpan saja. Kemudian yang bagian Z, yang kode Z, tadi dibagi menjadi 3, X, Z, dan Z. Yang X disimpan sebagai belangko, kemudian nanti ya, kemudian bukan sebagai belangko ya, yang tanpa perlakuan tadi, tanpa adanya penambahan apapun. Kemudian yang bagian Z ini dijenuhkan dengan karbon monoksida. Artinya dialiri dengan apa? Gas karbon monoksida sampai jenuh. Yang bagian Z ini dialiri dengan oksigen sampai jenuh juga. Oke. Kemudian tambahkan sejumlah gas ini sekitar 20 mg natrium ditionit ke dalam larutan X, Z, dan Z. Dan juga dibuat belangkonya tadi adalah 10 ml amonium hidroksida. Kemudian nanti yang X, Z, dan Z itu dibaca ya, absorbansinya terhadap apa belangkonya, amonium hidroksida, ya. Kemudian dibaca pada panjang gelombang 540 dan 579 nanometer. Jadi ini sebenarnya tidak begitu ya, tapi harus cermat di sini bahwa sampel yang 0,2 ml darah ditambah dengan 25 ml amonium hidroksida dicampur hingga homogen, dibagi menjadi 3, yang X didiamkan, kemudian Z ditambah dengan gas CO, dan yang Z ditambah dengan gas murni daripada oksigen. Ya. Kemudian masing-masing tadi ditambah dengan 20 mg natrium ditionit. Ya. Kemudian baru dibaca dengan belangkunya apa? Amonium hidroksida tadi yang ditambah juga dengan natrium ditionit. Kemudian dibaca absorbansinya pada panjang gelombang 540 dan 579. Dan nanti tinggal dibaca di sini. Ya. Kalau perkiraan dari nilai normalnya ini di mana perbandingan absorben 540 nanometer dibagi dengan absorben 579 nanometer ya, absorbennya tapi ini ya, larutan J sama dengan setengah 1,5. Ya. Ini sesuai dengan 100% kadar HbCO. Kalau 1,1 sesuai dengan berapa? 0% HbCO. Karena yang Z ini kan ditambah dengan oksigen. Ini jadi beberapa yang bisa kita lakukan untuk di dalam kita melakukan analisa secara kuantitatif. Kalau saturasinya, kalau perokok itu biasanya 3 sampai dengan 8% COHB-nya. Pada perokok berat itu bisa ini yang kurang dari 15. Kalau yang berbahaya pada jantung itu konsentrasi COHB-nya adalah 20. Kemudian kalau menyebabkan gangguan mental dan fisik ini antara 20 sampai 50% COHB-nya. Kalau lebih dari 50% itu sudah bisa menimbulkan kematian. Ini berkaitan dengan analisa CO yang bisa kita lakukan di laboratorium baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Oke ya, sekarang kita lanjutkan untuk yang logam. Ya, logamnya agak banyak juga. Kita bicara mengenai tentang logam berat. Ini ada yang diminta. Ada merkuri, kemudian juga ada arsen, kemudian juga ada timbar. Silakan kalau ada pertanyaan berkaitan dengan analisis untuk cyanida,
analisis untuk karbon monoksida, ini silakan. Kalau enggak, coba kita lanjutkan yang untuk logam berat. Ini saya akan bahas untuk merkuri dan juga untuk arsen, nanti saya akan bahas untuk yang timbal. Jadi kalau kita bicara mengenai logam berat, sebenarnya adalah suatu logam yang mempunyai dampak. Dampaknya itu memang kalau logam itu jarang yang gejalanya itu langsung timbul. Jadi seperti katakanlah keracunan cyanida. Kalau konsentrasi yang besar dia bisa langsung timbul. Tapi biasanya kalau yang di logam ini biasanya kan dia akan masuk ke dalam tubuh kita ini secara perlahan, sedikit demi sedikit. Kemudian logam ini akan terakumulasi di dalam tubuh kita, sehingga konsentrasinya akan semakin menumpuk dan semakin menumpuk. Akhirnya konsentrasinya besar. Kemudian apa yang terjadi? Itu kemudian menimbulkan sakit. Dan sakitnya ini yang agak berat. Kalau kita sudah terkena dampak dari logam berat ini penyembuhannya relatif sangat sulit. Beda kalau keracunan kayak mikrobiologi ya. Kita keracunan katakanlah kita langsung diare dan sebagainya, itu kan gejalanya langsung muncul. Tapi pengobatannya gampang ya. Kita kasih obat dan sebagainya, kemudian dia akan sembuh. Tetapi kalau yang di logam ini biasanya dia akan menimbulkan kanker. Kalau kanker kita tahu sendiri, pasti pengobatannya relatif sangat sulit. Oke. Secara umum ya sifat-sifatnya ini adalah bahwa terjadi secara alami sebenarnya di dalam dalam alam kita pun sebenarnya banyak kita itu mengandung logam ya di dalam batuan dan sebagainya. Kemudian dia akan terdegradasi, kemudian dia akan katakanlah melalui peluruhan dan sebagainya ya. Kemudian dia akan masuk misalnya dalam batuan dia. Di batuan dengan kena air ya, kemudian dia akan larut sehingga dia akan logam tersebut masuk di dalam air gitu. Manusia memiliki mekanisme untuk mengatasi bahaya logam. Dia punya kemampuan detoksitasi. Tetapi kemampuan ini kan terbatas ya. Tidak semua kalau kita terpapar secara terus-menerus, akhirnya kemampuan untuk melakukan detoksikasi ini akan menurun. Kemudian sifat logam berpengaruh terhadap toksisitas. Apa yang mempengaruhi? Yaitu secara ADME, yaitu absorpsi, yaitu masuknya ke dalam tubuh, kemudian bagaimana distribusinya, kemudian bagaimana metabolismenya, dan bagaimana ekspresinya. Jadi tadi kita sudah sampaikan bahwa cara zat racun itu masuk ke dalam tubuh seperti waktu kita bicara di materi tentang di toksisitas ya. Itu yang materi kita pertama, toksidinamika ya, toksikodinamika dan sebagainya. Kan kita bicara ini bagaimana cara masuknya zat racun ke dalam tubuh itu mempengaruhi daripada toksisitasnya. Jadi seperti di cyanida pun juga begitu. Kalau dia masuk melewati inhalasi, melewati pernapasan, maka dia akan mempunyai toksisitas yang tinggi. Kemudian setelah itu bagaimana terdistribusi ke dalam tubuh kita. Bagaimana terjadinya suatu metabolisme di dalam tubuh kita. Kemudian bagaimana tubuh kita itu mengeluarkan zat-zat racun atau logam-logam ini dari tubuh kita. Jadi ada mekanisme seperti itu. Kemudian logam banyak di lingkungan ya. Kemudian dia juga sifatnya bisa juga resisten, sulit didegradasi, terjadi paparan sehingga terjadi paparan dan mudah keracunan. Kemudian paparan logam banyak terjadi di lingkungan kita dan juga di pekerjaan. Kalau di lab nggak bagaimana? Kalau di lab mungkin agak sedikit jarang ya, walaupun sebenarnya di lab juga banyak juga sih beberapa logam yang ada. Jadi kalau sekarang kalau di kesehatan sih seperti merkuri itu kan sudah ada diperkenankan ya. Kalau dulu kan ada beberapa peralatan yang mengandung merkuri seperti termometer, kemudian ada yang untuk tensi itu kan juga ada, sekarang sudah tidak diperkenankan dan lain sebagainya. Sehingga itu menimbulkan paparan di kita.
Sikap logam itu adalah mudah terionisasi, tapi ini tidak semuanya sama, tergantung dari di mana perbedaan ionisasi akan mempengaruhi daripada toksisitas logam. Di mana Cr3 positif ini sifatnya adalah non korosif dan non karsinogenik. Jadi tidak menimbulkan karat, ya, menimbulkan korosi, kemudian juga tidak bersifat karsinogen, tidak menimbulkan kanker karsinogen itu. Tetapi kemudian Cr6 positif ini nanti kalau Cr3 positif kemudian dia diionisasi, kemudian dia berubah menjadi Cr6 positif, maka sifatnya akan berbalik 180 derajat. Yang tadinya tidak korosif menjadi korosif, yang tadinya sifatnya tidak karsinogenik menjadi karsinogenik. Kemudian perbedaan juga dipengaruhi oleh kondisi daripada lingkungan dan sifat daripada logam, di mana logam dipengaruhi oleh pH dan pOH. Artinya kalau pH dan pOH ini bicara tentang derajat keasamannya. Apakah dia bersifat asam atau dia bersifat basa. Ini mempengaruhi sekali ya. Kalau pH-nya rendah, ini logam itu mudah terdistribusi di lingkungan. Artinya mudah tersebar. Kemudian ditemukan ke banyak organisme. Karena apa? Karena di sini pada saat konsentrasi pH-nya itu rendah atau pH-nya itu rendah, maka logam ini mudah dalam bentuk terlarut. Kalau sesuatu yang terlarut kemudian dia ada di dalam lingkungan air, dia kan mudah menyebar. Kalau dia dalam bentuk di lingkungan yang sifatnya basah, pH-nya itu tinggi, maka logam ini akan berikatan dengan hidroksida, sehingga dia terbentuk dalam suatu endapan. Kalau endapan tentunya kalau kita bisa gambarkan kan dia terdistribusinya, tersebarnya itu kan relatif lebih sulit, ya kan? Nah, sehingga pada saat konsen pH ini rendah, maka logam itu mudah untuk disebarkan atau terdistribusi di dalam lingkungannya. Karena sifatnya tadi. Kemudian di sistem akuatik ya, terikat pada senyawa organik, tidak tercampur dengan air, dan tidak terdapat dalam organisme. Dalam tanah dia akan berdekatan dengan organik dan terakumulasi di dalam tanah. Oke, kalau kita bicara dengan merkuri ada 3 jenis ya. Ada merkuri elemental, ada merkuri anorganik atau inorganik, dan juga merkuri organik. Ini sebenarnya hanya bentuk-bentuknya saja. Kalau yang merkuri daripada elemental ini kan dia itu wujudnya dalam suhu sekitar 25 derajat, ini dalam bentuk cair dan berwarna abu-abu. Nanti bisa dibaca ya. Kalau yang merkuri anorganik ini seperti yang merkuri klorida HgCl. Kalau merkuri yang organik ini tidak mudah larut di dalam air, tetapi mudah larut di dalam pelarut organik. Pelarut organik itu apa saja? Seperti kloroform, etanol atau alkohol, ya, dan lain sebagainya. Ini jenis-jenis dari merkuri. Bagaimana katakanlah variabel ada merkuri elemental. Penggunaannya untuk apa? Untuk amalgam daripada gigi, untuk termometer air raksa, kemudian untuk penambangan daripada emas. Itu biasanya pakai daripada merkuri elemental. Kalau merkuri anorganik itu biasanya digunakan untuk pengawet, untuk obat, dan juga untuk kosmetik. Kalau dulu kan untuk pemutih ya, kulit itu biasanya kita bisa ada yang namanya merkuri. Jadi merkuri yang kita gunakan ini adalah merkuri anorganik. Kalau yang merkuri organik ini ada metil merkuri, ada etil merkuri, ada penyl merkuri. Ini biasanya terdapat di jaringan ikat ya, di dalam tubuh kita berarti. Kalau yang di metil merkuri, kalau etil merkuri ini bisa untuk vaksin, tapi saya kurang tahu vaksinnya seperti apa ya. Kemudian ada yang penyl merkuri ini bisa digunakan antiseptik, kemudian juga sebagai anti jamur. Bagaimana rutenya? Kalau yang di metil merkuri elemental ini biasanya masuknya bisa melalui inhalasi, ingesti, dan juga transplasenta. Transplasenta itu biasanya penularan dari ibu mengandung ke janinnya melalui plasenta. Kemudian kalau yang merkuri anorganik bisa melalui kulit, inhalasi, dan juga dari ingesti.
Kemudian absorpsinya ini bisa dibaca nanti. Kemudian toksisitasnya, kalau yang metil merkuri elemental ini di paru-paru yang primernya, mata, gigi, kulit ini. Kalau yang di merkuri anorganik ini toksisitasnya yang primer yang utama ini ada di ginjal dan saluran pencernaan. Kalau yang di metil merkuri ini yang dan etil merkuri ini ada di saluran apa ya, saluran saraf ya. Kemudian kalau yang di penin ini ada di mata dan paru-paru. Oke, ini adalah jenis-jenis ya, daripada merkuri, bagaimana penggunaannya, bagaimana rute paparannya, kemudian bagaimana absorpsinya ke dalam tubuh, kemudian bagaimana toksisitasnya, kemudian pengaruhnya pada ginjal seperti apa. Kemudian merkuri di lingkungan, ya, jadi dan ini juga nanti juga bisa juga terjadi pada logam yang lainnya juga. Tetapi kalau kita bicara secara khusus pada merkuri ini sangat berbahaya, dia bisa melalui proses akumulasi secara biologi, itu namanya bioakumulasi. Adalah suatu proses pemindahan secara biologi dan pembesaran secara biologi, ya, biomagnifikasi yang terjadi secara alamiah. Organisme laut mengakumulasi metil merkuri dalam konsentrasi yang tinggi dan selanjutnya keracunan terjadi pada manusia karena manusia mengkonsumsi daripada tadi organisme laut tadi. Jadi gambaran gampangnya begini, apa yang masuk dengan bioakumulasi dan biomagnifikasi itu. Merkuri yang ada di dalam lingkungan, terus katakanlah ini ada di dalam air, maka dia akan dimakan sesuai dengan siklusnya. Siklus atau apa ya? Apa ya namanya, dari waktu hidup tingkat rendah sampai ke tinggi itu apa namanya? Siklus apa namanya? Ada yang tahu? Siklus makan-memakan itu lah. Jadi kan di situ ada, katakanlah ada paling kecil ada apa? Rantai makanan, Pak. Rantai makanan itu yang paling terkecil dari apa? Dari zooplankton atau fitoplankton? Ayo, apa dulu? Zooplankton atau fitoplankton? Oke, nanti bisa dilihat ya. Jadi dari binatang yang kecil ini dia akan memakan, kemudian di dalam proses memakannya itu karena di dalam airnya itu ada merkuri, ada metil merkuri, maka metil merkuri itu ikut masuk ke dalam tubuh katakanlah plankton tadi. Ya, sehingga dia akan menetap situ ke dalam plankton. Plankton dimakan oleh binatang yang lebih tinggi lagi. Ya, dimakan oleh binatang yang lebih tinggi lagi, maka pada saat dia dimakan plankton ini, maka merkuri ini akan berpindah dari binatang yang kecil ke binatang yang lebih besar. Dan pada saat terjadi perpindahan ini, maka terjadi biomagnifikasi. Jumlahnya itu juga akan semakin besar kandungan merkuri di dalam tubuh hewan yang lebih besar ini. Ini terus menerus dari hewan yang kecil, ya, kemudian yang sedang, kemudian sampai yang besar. Yang besar ini katakanlah oke lah ikan. Ikan nanti dimakan oleh burung. Nah, burung ini pun juga nanti dia akan keracunan daripada terakumulasi merkuri tadi. Ya, berpindah. Secara biologi dia akan berpindah, bioakumulasi. Kemudian dia terjadi biomagnifikasi juga. Merkuri tadi yang karena dia makan ikan yang lebih besar, burung tadi, maka merkurinya juga akan pindah ke dalam tubuh burung ini. Nah, jumlahnya juga akan semakin besar. Dan berpindahnya secara biologi karena dia memakan tadi, makanan yang hidup tadi ya, biologi juga. Kemudian apa? Katakanlah burung ini dimakan oleh manusia. Nah, manusia ini juga memakan terus dari burung tadi, jenis burung ini tadi. Kemudian maka merkuri pun akan pindah ke dalam tubuh manusia. Ya, jadi secara berjenjang begitu seterusnya dan akan terjadi penumpukan. Jadi nanti di level yang paling tinggi dia akan mendapatkan apa? Merkurinya juga konsentrasinya tinggi. Jadi yang harus kamu pahami apa yang dimaksud dengan bioakumulasi, ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan biotransformasi,
Kemudian apa yang dimaksud dengan biomagnifikasi? Ya, akumulasi secara biologi. Itu namanya bioakumulasi. Kemudian proses perpindahan secara biologi tadi, yang namanya biotransformasi. Kemudian terjadi pembesaran konsentrasinya, terjadi biomagnifikasi. Ini bahayanya seperti itu. Jadi kalau dulu ada proses seperti ini ya. Jadi karena ini sini biasanya kalau di pertambangan emas ilegal, ya PT perusahaan emas apa PT itu ya, resmi atau apa ya, itu biasanya ilegal dia menggunakan untuk pengolahan emasnya dia menggunakan merkuri. Karena di merkuri tadi masuk ke dalam perairan, kemudian dimakan oleh plankton, plankton dimakan oleh ikan yang lebih besar lagi, kemudian nanti masuk ke dalam tubuh manusia. Instruksinya seperti itu. Jadi ini yang perlu kamu pahami di situ. Jadi biotransportasi, biomagnifikasi, kemudian juga bioakumulasi tadi ya. Itu kamu harus tahu di situ. Oke, ini siklusnya sama ini yang saya sebutkan. Jadi konsentrasinya akan semakin meningkat tadi. Nanti coba kamu lihat di toksokinetika dan toksodinamika, jadi bagaimana proses masuknya ke dalam tubuh, kemudian bagaimana metabolisme di dalam tubuh, berkaitan dengan apa tadi merkuri elemental, ya, elemental yang cair tadi, kemudian nanti juga ada merkuri yang anorganik, itu bagaimana toksodinamikanya, toksokinetikanya, dia ada di mana, itu juga ada di situ. Kemudian bagaimana dengan yang metil merkuri berkaitan toksikokinetika dan toksodinamika. Ini tolong nanti kamu baca ya di situ ya. Mekanisme toksisitas saya kira juga sama. Jadi nanti kalau kamu baca di toksikokinetika dan toksodinamika itu akan tahu toksisitasnya seperti apa. Kalau ginjal merupakan target utama ya, di mana merkuri diambil, terakumulasi, dan menyebabkan efek daripada keracunan. Tetapi kamu harus melihat juga yang tadi di sini. Pertama, kalau kita mau melihat toksisitasnya ada di mana. Kalau elemental itu ada di paru-paru, kemudian kalau yang di anorganik itu ada di ginjal, ya. Kalau ini di saluran saraf itu juga kamu melihatnya ada di sini juga. Kamu sesuaikan. Ini toksisitasnya sama, jadi nanti saya baca saja. Oke. Kalau kita bicara ya berkaitan dengan logam berat, oke di arsen itu sedikit beda dengan di merkuri ya. Kalau merkuri sudah banyak sekali penelitian berkaitan tadi biotransformasi, bioakumulasi, kemudian juga biomagnifikasi. Kalau di arsen ini tidak ada seperti itu ya. Cuma yang perlu diketahui di arsen ini juga banyak berkaitan dengan keracunan yang ada ya. Dan itu juga seringkali bahwa arsen ini sering kita dapatkan juga di dalam lingkungan keluarga kita. Jadi seringkali kita menggunakan apa untuk membunuh tikus dan lain sebagainya itu juga kita temui. Jadi kita harus hati-hati juga di dalam penggunaannya. Jangan sampai nanti kita membeli racun tikus tapi penggunaannya nanti kita nyimpennya juga kita hindarkan dari anak-anak kecil dan sebagainya atau kita campur sehingga menimbulkan efek yang ada. Oke, kalau kegunaannya sebenarnya ada beberapa juga ya, bahwa timbal arsenet itu digunakan pada abad 20 sebagai insektisida untuk buah ya. Jadi digunakan untuk insektisida, jadi disemprotkan. Tapi ini juga menimbulkan keracunan bagi orang yang bekerja di perkebunan tersebut. Kemudian gallium arsenida adalah materi semikonduktor yang penting untuk sirkuit terpadu. Jadi biasanya untuk komponen listrik, ya, bisa juga itu. Kemudian dampak buruk dari arsenik dan sebagian besar senyawa arsenik yaitu sebagai racun yang kuat, di mana arsenik akan membunuh dengan cara merusak sistem pencernaan dan menyebabkan kematian oleh karena shock. Jadi
termasuk racun yang sangat toksis juga. Jenisnya ada asam arsenat, ada asam arsenit, kemudian arsen trioksida ya. Ini ada arsin. Arsin ini biasanya dalam bentuk AS3 ini gas. Dan ini sangat berbahaya juga. Kemudian ada kadmium arsenida, arsen yang berikatan dengan kadmium. Kemudian gallium arsenida dan timbal biarsenida. Ini jenis-jenis arsen yang ada. Metabolisme dalam tubuh, di mana senyawa arsen dapat masuk ke dalam tubuh bisa melalui peroral, jadi bisa melalui mulut, kemudian bisa melalui inhalasi, pernapasan, dan bisa juga melalui absorpsi, melalui kulit maupun dari mukosa membran. Racun arsen yang masuk ke dalam saluran cerna akan diserap secara sempurna di dalam usus dan masuk ke dalam aliran darah, disebarkan ke seluruh tubuh. Jadi kalau sekali lagi kalau dia masuk melalui pencernaan, pasti dia akan masuk ke dalam usus dulu, sistem pencernaan. Kemudian baru tersebar ke aliran darah. Kemudian di dalam darah, nanti arsen akan masuk mengikat daripada globulin dalam darah. Dalam waktu 24 jam setelah dikonsumsi, arsen dapat ditemukan dalam konsentrasi yang tinggi di berbagai organ tubuh seperti di dalam hati, di dalam ginjal, limpa, paru, saluran cerna. Nah, ini artinya ini kalau kamu nanti bicara mengenai bagaimana metabolismenya, maka nanti kalau terjadi suatu keracunan, kamu bisa menentukan kira-kira sampel apa yang harus diambil. Nah, kalau secara teori ini setelah 24 jam dia akan berada di mana di hati. Berarti di hati yang harus kita ambil, di ginjal yang harus kita ambil. Sehingga nanti kita bisa menemukan di situ. Jadi kenapa kita harus tahu tentang metabolisme zat racun itu di dalam tubuh? Salah satunya adalah untuk menentukan jenis sampel yang kita ambil. Arsen anorganik ya yang masuk ke dalam tubuh wanita hamil dapat menembus safar darah plasenta dan masuk ke dalam tubuh janin. Jadi nanti transformasinya ke dalam janin itu melewati plasenta. Di dalam tulang arsen menggantikan posisi fosfor sehingga arsen dapat terdeteksi dalam tulang setelah bertahun-tahun kemudian. Jadi kalau setelah lama kita terkontaminasi atau kemasukan tubuh kita ini arsen, maka kalau setelah lama sekian tahun itu bisa juga ditemukan di dalam tulang kita. Sebagian arsen dibuang melalui urin dalam bentuk metilanit arsenik dan sebagian lain ditemui dalam kulit, kuku, dan rambut. Ini juga penting ya. Artinya pada saat kita bisa juga melakukan analisa orang itu keracunan arsen, diambil juga adalah melalui apa? Melalui urinnya. Tapi harus kita analisa adalah metil artet. Ya, jadi dalam bentuk bukan arsen secara murni, tetapi hasil metabolisme. Ini yang harus kita bisa lakukan di situ. Oke, nanti ini bisa kalau toksisitas gas arsin ini yang berbahaya, ini lebih cepat untuk membunuh. Jadi yang dalam bentuk-bentuk gas ini cepat yang untuk membunuh atau menimbulkan kematian. Ini adalah reaksi antara hidrogen dan arsen yang menghasilkan samping, yaitu proses pemurnian logam. Keracunan gas arsen biasanya bersifat sangat akut dengan gejala mual, muntah, napas pendek, sakit kepala. Jika terpapar terus-menerus dapat menimbulkan gejala hemoglobinuria atau anemia, kemudian juga bisa gagal ginjal dan gangguan hati. Ini akibat dari arsen, kemudian indikasi biologisnya. Pada keracunan arsen ya, menurut Casaret dan Dolce, ini adalah menunjukkan indikasi biologi daripada keracunan yang sangat penting. Arsen mempunyai waktu paruh yang singkat, hanya beberapa hari, sehingga dapat ditemukan dalam darah hanya pada saat terjadi paparan akut. Paparan akut itu adalah paparan yang besar ya, jadi kemasukan zat racun yang besar, yang konsentrasinya tinggi, konsentrasinya besar. Kalau yang kronis itu sedikit demi sedikit yang masuk ke dalam tubuh. Untuk paparan kronis dari arsen tidak lazim dilakukan penelitian. Oke, saya masuk di pemeriksaan saja. Kalau pemeriksaan ya pemeriksaan darah ini biasanya untuk yang akut maupun kronis dapat terjadi anemia, leukemia, kemudian juga
beberapa penyakit yang lainnya. Kemudian di pemeriksaan urin pada keracunan akut dan kronis ini bisa juga terjadi proteinuria, jadi terjadi peningkatan protein. Kemudian pemeriksaan fungsi hati, pemeriksaan ginjal. Oke. Bagaimana cara analisanya? Kalau kita mau analisa secara kualitatif, jadi kita bisa menggunakan dengan metode Gaussian reaksi. Di mana prinsipnya arsen diubah menjadi gas arsin ASA3 yang akan ditangkap dengan AgNO3 menjadi senyawa yang berwarna kuning. Jadi reagen yang digunakan adalah H2SO4 4N, kemudian larutan BB asetat, kristal AgNO3 dan juga ZN granul. Nanti bahan ujinya bisa dari urin, bisa dari pemeriksaan lambung dan sebagainya. Di mana masukkan bahan uji secukupnya ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambah dengan Aquades, tambahkan dengan ZN granul ya. ZN dalam bentuk kayak granul itu ya kayak butiran. Ke dalam larutan ya, uji ditambah dengan H2SO4 4N sebanyak 10 ml. Pada leher Erlenmeyer ya diberi kapas yang telah dibasahi dengan BB asetat, kemudian tutup Erlenmeyer dengan kertas saring, kemudian letakkan kristal AgNO3 di atas kertas saring. Amati perubahan yang terjadi. Lakukan juga di atasnya untuk kontrol yang negatif maupun yang kontrol yang positif. Interpretasi hasilnya positif apabila terbentuk warna kuning pada kristal AgNO3 dan negatif kristal AgNO3 tidak berubah warna. Ini adalah cara untuk menentukan ada tidaknya arsen di dalam sampel kita dengan metode Gaussian. Uji kuantitatif sebenarnya sama, ini cuma dia nanti dengan metode Gaussian yang termodifikasi. Ini nanti kita bisa menggunakan dengan spektrofotometer. Ini nanti dibaca saja. Ya, okay. Kalau indikator keracunan ya normal kadar di dalam urin itu adalah kurang dari 50 mikrogram per liter. Kurang dari 50 mikrogram per liter. Kadar arsen dalam rambut juga bisa menentukan indikator yang cukup baik untuk menilai terjadinya keracunan arsen. Normalnya adalah kurang dari 1 mikrogram per kilogram. Oke, jadi ini untuk bisa mengetahui kalau terjadi keracunan arsen itu berapa konsentrasinya di situ. Nanti dampaknya bisa dilihat ya. Jadi ini beberapa berkaitan dengan bagaimana pencegahannya pun juga nanti bisa dibaca juga. Cara untuk menanggulangi toksisitasnya juga ada di dalam teori ini. Saya kira itu untuk yang arsen. Sudah capek ya? Gimana? Capek? Ini kita tidak Iya, Pak. Iya, Pak. Atau gini, jadi kita materi saya share saja nanti dibaca ya. Jadi nanti yang 2 berkaitan dengan apa? Kamu kelihatannya sih yang mulai lelah juga. Lelah sampai ngantuk ya kayak 8:30. Jadi nanti materi saya share saja ya. Jadi untuk ujiannya tetap dari apa materi yang ada, tetapi saya tidak keluar dari materi yang saya berikan, sehingga nanti tolong dipelajari semuanya, tetap multiple choice seperti biasa. Paling sekitar 50 soal dari saya dan dari Bu Ana nanti. Ya. Kalau sudah capek maksudnya, ya kita akhiri pertemuan kita di malam hari ini ya. Tetap belajar ya. Jadi walaupun tidak pernah ketemu kita secara langsung, mudah-mudahan semester depan kita bisa ketemu secara langsung sehingga proses pembelajarannya jauh lebih baik, sehingga nanti apa yang kita harapkan di dalam proses pembelajaran ini bisa capai. Terima kasih atas perhatiannya dan juga masih bersama sampai di 8:30 ini. Mohon maaf kalau ada beberapa hal yang kurang. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih ya. Saya mohon undur diri. Nanti materi langsung saya kirim ke PC. Baik, Pak.